Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah Tuhan yang sudah kita alami saat ini. Mari, jemaat Tuhan, sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk kita melangkah di hari yang baru ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau sucikan setiap kehidupan kami, layakkan setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema Allah sumber mujizat. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menunggu adalah satu kata atau satu hal yang paling kita tidak sukai dan banyak tidak disukai oleh banyak orang, termasuk saya dan saudara mungkin. Sehingga tidak heran ada falsafah yang mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini kita melihat ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Begitu lama orang ini menantikan atau menunggu dengan yang namanya kesembuhan. Tapi selama bertahun-tahun orang ini tidak mengalaminya. Dan bukan waktu yang pendek, saudara, untuk menunggu sesuatu yang sudah lama orang ini rindukan terjadi dalam hidupnya. 38 tahun lamanya ia sakit. Setiap kita yang ada pada hari ini, mungkin kita sedang menunggu sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Apakah mungkin kita sedang menunggu kita disembuhkan oleh Tuhan karena kita sedang sakit? Ataukah kita sedang menunggu kapan Tuhan memberkati kita? Atau kita sedang menunggu kapan Tuhan memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan usaha kita? Atau ada hal yang lain yang sedang kita tunggu Tuhan lakukan dalam hidup kita? Yang menjadi pertanyaan, saudara, sampai sejauh mana kesabaran kita untuk menunggu proses ini? Namun melalui kebenaran firman Tuhan, kita melihat ending dari cerita ini atau akhir dari cerita ini adalah sesuatu yang indah yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan ini menjadi gambaran buat kita semua, jemaat GPDI Narwastu Bima yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun yang sedang kita alami saat ini, hal terbaik yang akan terjadi, hal yang terbaik yang akan kita alami, dan pastilah terbaik menurut Tuhan. Saudara, baik untuk kita belum tentu baik di mata Tuhan.
tetapi baik di mata Tuhan, itu sempurna di mata kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal indah yang perlu kita jadikan pelajaran buat hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-6 dari Yohanes pasal yang ke-5 ini. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Hal yang pertama yang perlu kita jadikan sebuah pelajaran di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah tahu setiap keberadaan kita. Allah tahu setiap keberadaan kita. Keinginan atau kerinduan terbesar dari orang yang sakit ini adalah ia mengalami kesembuhan. Tidak ada seorang pun yang mau dan betah berlama-lama dalam keadaan sakit. Karena ketika sakit, semuanya menjadi tidak enak. Kita tidak enak makan. Kita tidak enak tidur. Fisik menjadi tidak enak. Bahkan rohani pun pasti akan sedikit terganggu. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam usaha akan kita lakukan supaya kita tetap sehat. Bahkan berbagai usaha akan kita lakukan supaya kita cepat sembuh ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Begitupun orang ini, saudara. Berbagai macam cara dia lakukan supaya dia mengalami kesembuhan. Tetapi kenyataannya sampai 30 tahun lamanya ia ada di tempat itu dan tidak pernah mengalami kesembuhan. Dan ternyata keadaan yang dia alami diketahui oleh Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu keberadaan orang itu. Yesus tahu keinginan, kerinduan orang itu selama bertahun-tahun, yaitu ingin mengalami kesembuhan. Berbahagialah kita yang ada saat ini, karena Yesus tahu keberadaan kita. Yesus tahu setiap kerinduan kita, dan Yesus tahu setiap keinginan kita. Yesus tahu berapa lama kita menunggu, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8, bagian B, firman Allah berkata, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Haleluya. Allah mengetahui setiap apa yang kita perlukan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti tahu. Satu hal yang pasti, Allah tidak hanya tahu kerinduan kita, Allah tidak hanya tahu beban-beban kita, tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah peduli dengan segala apa yang sedang kita alami saat-saat. Apa yang sedang kita rasakan saat-saat ini, Allah mengetahui. Dan hal yang kedua adalah, kita baca di dalam ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Hal yang kedua yang menjadi pelajaran indah bagi saya dan saudara, jemaat GPD Narwastu Bima, bahwa kadangkala kita hanya terpusat pada mujizat itu, tetapi bukan pada sumber mujizat itu. Disinilah kuncinya mengapa orang ini tidak mengalami yang namanya kesembuhan atau mujizat dari Tuhan. Padahal sudah 38 tahun lamanya dia sakit, mengalami sakit. Karena apa? Orang ini hanya terpaku pada mujizat itu, tetapi bukan pada sumber
yang membuat mujizat itu terjadi, yaitu Allah sendiri. Terkadang kita terjebak dengan hal seperti ini. Ada banyak orang Kristen yang hanya terpaku pada berkat-berkat yang dia terima, tetapi bukan kepada si pemberi berkat itu, yaitu Allah sendiri. Kita lupa bahwa Allah lah yang memberi semuanya itu. Makanya tidak heran, terkadang kita harus menunggu lama untuk sebuah jawaban dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu belajar untuk selalu memandang kepada Allah. Bukan hanya terpaku dan terpesona dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga kita lupa Allah lah yang harus jadi pusat perhatian kita, bukan pada berkat-berkat yang sudah Allah berikan buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa meteraikan kebenaran firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami, Jemaat GPDI Narwastu Bima. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi pedoman di dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.